Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Hidayatika yang akan menemani Anda selama kurang lebih 5 menit ke depan. Berikut saya akan bacakan salah satu artikel dari website hidayatuna.com yang berjudul Mengasah Ilmu sebagai Alat Perang dalam Beribadah yang ditulis oleh Muhammad Fajar Riyadi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu binatang liar dan catatan adalah tali kekangnya. Ini saya dengar dari ngaji rutin setelah maghrib di pondok pesantren. Poin itu bagi saya penting, sangat penting. Entah bagi orang selain saya. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk membaginya kepada halayak. Kiranya bisa menjadi imah. Suasana majelis ngaji terasa sejuk. Inilah perang yang sesungguhnya. Romo Kiai Haji Muhammad Khatim Masyudi, Kiai saya saat itu berkata, kalau menurut Kopingho, ilmu apapun itu sifatnya netral. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk kejahatan. Sholat pun itu bisa sebagai tuntunan hamba pada Tuhannya. Bisa juga justru sebagai penghinaan terhadap Tuhannya. Beliau memberi keterangan tentang sholat sebagai bentuk penghinaan terhadap Tuhan, yakni sholat yang ketika dilakukan di masjid atau dimanapun bersama banyak orang dibagus-baguskan. Tapi ketika sendiri dilakukan sesederhana dan sesimpel mungkin. Menurut beliau, itu sudah menghina Tuhan. Beliau meneruskan, yang penting kalau memang kamu tidak tahu ilmunya, mending diam. Tidak usah berbuat apa-apa, kecuali yang wajib. Itu malah lebih aman. Memang, alat perang utama kita dalam segala hal adalah ilmu. Menurut beliau, orang-orang gampang salah jalan itu karena tidak memiliki ilmu yang memadai. Dia hanya asal berbuat, asal beramal. Melakukan sholat duha karena ingin kaya, itu jelas salah. Ikut sholawatan Habib Syekh, lalu merasa dirinya dengan begitu saja langsung pantas mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Itu juga jelas salah. Kadang sholawat semangat, tapi sholatnya kelewat. Tidak punya ilmu menyebabkan salah dalam memasang niat. Padahal niat adalah parameter utama Allah menilai ibadah kita. Ibadah jenis apapun itu. Inilah poin yang paling penting menurut saya. Beliau memberi tips agar tidak salah dalam berniat. Kata Romo Kiai begini, jangan karena ingin kaya, jangan karena ingin lulus ujian. Kanjeng Nabi bersabda, bahwa barang siapa melakukan sholat duha, maka dimudahkan segala urusannya. Pikirkan, apa maksud hadis itu? Oh, berarti Kanjeng Nabi menyuruh kita sholat duha. Karena itulah kita sholat duha. Sudah, begitu saja. Apabila kita menemukan hadis targhib alias hadis yang memotivasi atau hadis tahdhib alias hadis yang menakut-nakuti, maka yang harus kita lakukan adalah memahami maksudnya. Kita tidak usah memedulikan apa yang motivasi. Kita juga tidak usah memedulikan apa yang menakut-nakuti. Misal, ada hadis begini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari cahaya antara 2 Jumat. Kita pikirkan dulu. Apa maksud hadis ini? Ini hadis apa? Iya, hadis targhib. Maksudnya, Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Sudah, begitu saja. Kita tidak usah memedulikan soal fadilah bahwa kita akan disinari cahaya di antara 2 Jumat kalau membaca surat Al-Kahfi. Sebab inilah saudara-saudaraku sekalian yang akan membelokkan niat. Kita sering tergiur iming-iming dari suatu hadis. Lantas apa yang kita perbuat bukan lagi karena Allah, melainkan ya karena iming-iming tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Jadi intinya, ya lakukan saja. Lakukan saja. Satu-satunya alasan kenapa kita melakukan itu hanyalah karena kita diperintah oleh Allah, Tuhan kita semua.
Hanya itu saja, tak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain, artinya kita sedang menyekutukan Allah. Saudaraku, alat perang kita memang harus selalu diasah. Sekali lagi, na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari menyekutukan Allah, dari iming-imingan upah, dari ibadah. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.